Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Junior Fikri Abdillah. Dan kali ini kita tidak berjumpa di channel Nasi, melainkan channel ini adalah sebuah media yang saya anggap sebagai radio ya. Dan namanya adalah Radio Angkasa. Seperti namanya, radio ini tentu akan membahas segala hal tentang astronomi atau dunia antariksa. Nah, memang saya tuh sejak lama ya pengen bikin sebuah segmen baru yang konsepnya tuh mirip-mirip seperti radio. Jadi kalian cuman bisa denger audio yang saya sampaikan aja atau suara saya. Jadi buat yang mungkin gak sempet nonton video pembahasan di channel Nasi, kalian bisa denger langsung suara saya lewat Radio Angkasa ini. Jadi buat kalian, saya harap Anda semua ini bisa memaksimalkan audionya menggunakan headset ataupun headphone. Nah, kalau udah siap, mari kita akan buka konten pertama atau siaran pertama di Radio Angkasa ini, yaitu mengenai kenapa sih kita ini kok nggak ketemu sama alien gitu. Jadi memang ada banyak banget pertanyaan dari kalian semua, para subscriber Nasi Angkasa ataupun orang yang belum tahu Nasi Angkasa ya. Jadi banyak banget yang tanya, kenapa sih kita kok belum ketemu alien gitu loh. Kalau mungkin alien itu ada, kenapa kita kok susah banget? Kok kita masih belum ketemu sama mereka? Nah, mungkin penjelasan yang bakal saya sampaikan beberapa menit atau beberapa jam ke depannya akan bisa mencerahkan rasa penasaran kalian. Nah, oke. Mari kita bahas bareng-bareng teman-teman ya. Oke, jadi memang sejak lama ini para astronom selalu bertanya-tanya mengenai apakah kita ini sendirian di alam semesta. Jadi, kalau kita berbicara mengenai hal tersebut itu ada dua hal yang sama-sama menakutkan. Antara kita ini memang sendirian di alam semesta ataupun kita tidak sendirian di alam semesta. Nah, kedua hal tersebut adalah sebuah kemungkinan yang sama-sama mengerikan. Jadi memang kalau kita berbicara mengenai luasnya alam semesta ini, kalian semua udah pada tahu kan kalau ada ratusan juta atau bahkan miliaran planet di alam semesta ini yang dapat menopang kehidupan layaknya bumi. Dari sejak dulu itu ada banyak banget sumber penelitian yang mengatakan kalau ditemukan beberapa eksoplanet atau sebuah planet di luar sistem bintang kita yang digadang-gadang memiliki potensi untuk layak huni atau bahkan bisa saja mengandung kehidupan di dalamnya. Namun ya, hasilnya masih nihil. Kita masih belum tahu pasti apakah hal tersebut bisa menjadi fakta di kemudian hari. Nah, jadi akan saya sampaikan beberapa alasan yang mungkin bisa sedikit mencerahkan rasa penasaran kalian dan pertanyaan, kenapa kita masih belum ketemu alien? Nah, yang pertama adalah kemungkinan alien bisa saja bersembunyi di lautan bawah tanah yang ada di eksoplanet ataupun satelit alami yang ada di sistem tata surya kita sendiri. Jadi kalau kemungkinan yang satu ini itu artinya manusia ini harus segera membuat ya sebuah wahana antariksa yang bisa menjelajahi wilayah lautan atau danau yang terdapat di eksoplanet ataupun satelit alami yang terdapat di sistem tata surya kita sendiri. Ya, walaupun ini memang masih sekedar kemungkinan saja, tapi bisa dibilang cukup masuk akal juga sih. Kalau ada kehidupan alien yang terperangkap di lautan tersembunyi, yang terkubur jauh di dalam planet ataupun satelit alami yang bentuknya beku, atau permukaannya ditutupi atau diselimuti oleh es yang tebal. Nah, menariknya kalau kita berbicara mengenai lautan bawah tanah atau di bawah permukaan sebuah eksoplanet ataupun satelit alami ini, di beberapa satelit alami pada sistem tata surya kita ini seperti Enceladus dan Europa, itu memiliki potensi yang cukup besar untuk adanya bentuk kehidupan. Nah, para ilmuwan nih berpendapat kalau dunia air bawah tanah seperti itu dapat menyediakan tahap yang sempurna untuk mengembangkan kehidupan. Bahkan sekalipun jika kondisi permukaan yang tidak ramah untuk kehidupan. Nah, kemudian kehidupan di bawah tanah itu jika kemungkinan merupakan hal yang bisa dibuktikan, kemungkinan akan berupa kehidupan seperti mikroorganisme yang dahulu memulai kehidupan di bumi.
Jadi jangan berpikir kalau alien tersebut akan memiliki bentuk-bentuk aneh seperti film fiksi ilmiah yang kalian saksikan di film ya. Nah, kita lanjut ke kemungkinan yang kedua nih guys. Kemungkinan yang kedua adalah kehidupan alien mungkin tidak bisa berevolusi dengan cepat yang akhirnya malah memusnahkan kehidupan mereka. Nah, kenapa nih bisa begitu? Seperti yang kita ketahui, alam semesta ini yang penuh dengan banyak planet yang ramah untuk kehidupan, tetapi tidak ada jaminan kalau ada kehidupan alien yang akan bertahan cukup lama untuk memulai kehidupan yang bisa berevolusi seperti halnya di bumi ini. Nah, ini menurut beberapa sumber, termasuk sebuah studi pada tahun 2016 dari Universitas Nasional Australia, planet yang basah seperti bumi ini sangat tidak stabil saat memulai awal-awal adanya kehidupan. Jika memang ada kehidupan asing yang berkembang di planet seperti bumi kita ini, maka skenario evolusinya bisa dikatakan harus sama seperti di bumi untuk dapat bertahan. Nah, dikarenakan memang tidak mudah untuk dapat bertahan di awal-awal planet seperti bumi yang terbentuk, jadi mungkin kehidupan tersebut tidak cukup kuat dan cepat untuk dapat mempertahankan diri pada waktu itu, sehingga kemudian memusnahkan seluruh kehidupan yang sebelumnya sudah terbentuk. Jadi itu berarti, dengan kemungkinan ini kehidupan mungkin bakal langka ya di alam semesta, bukan karena sulit untuk memulainya, tapi malah justru karena lingkungannya yang layak huni malah sulit untuk dipertahankan selama miliaran tahun pertama dalam evolusi kehidupan yang terbentuk di sana. Nah, ini kemungkinan yang bisa dikatakan menurut saya ya, ini kemungkinan yang cukup masuk akal kalau kita melihat banyaknya planet yang layak huni, namun belum ditemukan sama sekali bentuk kehidupan di sana. Nah, terakhir untuk kemungkinan yang ketiga ini adalah kemungkinan nih alien itu ada. Tapi kita terus dipisahkan oleh energi gelap yang mendominasi di seluruh alam semesta ini. Seperti yang sudah kita ketahui bersama juga, kalau alam semesta ini kan memang terus berkembang ya. Nah, dengan berkembangnya alam semesta, maka secara otomatis seluruh galaksi akan bergerak semakin jauh dan akan tampak redup bagi kita semua, dan itu adalah berkat tarikan dari sebuah zat misterius yang tak terlihat dan disebut sebagai energi gelap. Nah, sudah sejak lama, para ilmuwan ini berspekulasi bahwa dalam beberapa triliun tahun, energi gelap ini akan semakin merenggangkan alam semesta sedemikian rupa, sehingga menyebabkan manusia di bumi tidak akan dapat lagi melihat cahaya galaksi manapun di luar tetangga kosmik terdekat kita. Nah, ini terdengar mengerikan ya. Dan kalau kemungkinannya seperti itu, jadi itu artinya kita sekarang berada pada tenggat waktu yang serius untuk segera menemukan dan bertemu alien dimanapun yang ada di luar sana. Jadi memang kalau kemungkinan seperti ini, kita itu harus cepat untuk segera membuat terobosan baru dalam menemukan mereka ya. Dan kita memang secepat-cepatnya harus mengatasi rasa pengetahuan kita untuk menjumpai salah satu dari mereka, itu pun jika memang ada ya teman-teman ya. Nah, jadi itu tadi adalah 3 alasan ilmiah yang mungkin menyebabkan sampai sekarang manusia ini masih belum bisa menemukan atau bertemu alien. Tapi sebenarnya masih ada beberapa kemungkinan lainnya sih. Jadi masih banyak faktor lainnya yang tidak bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Itu tadi adalah pure dari beberapa sumber yang saya dapatkan dan mungkin bisa sekedar menjawab rasa pengetahuan kalian mengenai pertanyaan paling legendaris masalah alien itu. Karena tentu kalau kita bahas mengenai dunia antariksa atau dunia seputar angkasa ini, kalau nggak ngebahas atau menyangkut pautkan mengenai alien ini, rasanya ada yang kurang lengkap. Jadi bahas astronomi itu nggak pas kalau tidak bahas tentang alien juga. So, itu tadi adalah beberapa alasan yang bisa saya berikan kepada Anda semua yang mendengarkan suara saya kali ini, yaitu Radio Angkasa. Kedepannya kita akan masih menyampaikan beberapa topik menarik mengenai dunia antariksa dalam versi audio yang akan saya buat kedepannya. Buat kalian yang mau request, bisa langsung tulis pada kolom komentar di bawah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya Junior Vicky Abdillah beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih sudah mendengarkan Radio Angkasa dan sampai jumpa di siaran selanjutnya.